Halo, selamat pagi adik-adik sekalian yang dikasih dan mengasihi Tuhan dimanapun kalian berada saat ini. Nah, adik-adik berjumpa lagi dengan Lose, ya, yaitu Lose Joel di Sekolah Minggu Nazaret Kids. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu Lose sudah mempersiapkan sebuah agenda di kalendernya Lose, yaitu adalah Lose mau jalan-jalan, ya. Jalan-jalan untuk apa? Untuk liburan, adik-adik. Nah, ternyata beberapa waktu yang lalu pemerintah mengumumkan kalau semua kereta perjalanan jarak jauh itu dibatalkan. Akhirnya segala persiapan Lause itu gagal. Kalau sudah siapin ya, tas ransel Lause, segala macam persiapan, tiket kereta, tiket hotel dan lain sebagainya, Lause harus apa? Cancel semua itu. Dan tentu Lause sedih juga. Tapi Lause bersyukur, Lause masih dikasih kesempatan untuk bisa melayani Tuhan bersama adik-adik semua yang ada di rumah sekarang ini. Nah, kita mau akan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah di minggu ini. Ayo, kita siapkan diri kita, semua duduk yang manis. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada minggu ini. Siapin hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita berdoa lebih dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan masih memberikan kepada kami setiap anak-anak-Mu kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur atas berkat yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami, khususnya kepada orang tua kami yang mencukupi kebutuhan kami saat ini. Tuhan, Engkau berkati mereka di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit ini. Kiranya Tuhan menambahkan kekuatan, kesehatan kepada anak-anak-Mu sekalian di sini, di rumah masing-masing maupun kepada orang tua kami masing-masing. Kami serahkan ya Bapa doa ini dan kami siap memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan,
Mungkin saat ini kalian sudah sebulan di rumah kalian masing-masing. Mungkin saat ini kamu sudah bosan karena mengerjakan tugas yang tidak pernah berhenti dari guru-guru kalian. Namun satu hal kata firman Tuhan, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus punya hati yang gembira. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat, adik-adik. Mari sama-sama saya undang kalian bangkit berdiri. Kita sambil bertepuk tangan, kita menyanyikan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik yang dikasih Tuhan, 2 minggu yang lalu kita bertemu dengan Mbak Sofania walaupun lewat video. Kemudian minggu kemarin kita bertemu juga dengan Mbak Jessie, adik-adik. Nah, minggu ini ada yang khusus lagi buat kalian, yang akan menceritakan apa yang dia alami saat ini, adik-adik. Kayak coba kita sama-sama sambut dulu ya. Kita bilang 1, 2, 3 begitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Ini dia tamu kita hari ini, adik-adik. Ada yang tahu siapa dia? Mungkin adik-adik bertanya-tanya ya di rumah, siapa ya dia ya? Atau mungkin karena pakai masker adik-adik gak mengenali siapa dia. Padahal dia adalah seringkali kita berjumpa di gereja. Sudah sebulan kita nggak ketemu, mungkin adik-adik mungkin ada yang lupa ya siapa ya. Coba kita buka maskernya dulu ya. Yuk, silakan Kak, buka maskernya. Ya, yuk ya, ini adalah Kak Putri ya. Ya kita ingat ya, Kak Putri yang bekerja di gereja kita. Yuk Kak Putri sapa adik-adik dulu di rumah. Halo semuanya adik-adik di rumah, gimana kabarnya? Sudah sebulan ya nggak ketemu ya. Biasanya ada yang main loh di kantor sekretariat ketemu Kak Putri. Ayo siapa? Ya, ada yang ngaku di rumah ya. Angkat tanganmu kalau ngaku sering main kantor Kak Putri, main Bevian ya, main komputernya Kak Putri, angkat tangan ya. Oke. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Putri ini masih bekerja loh ya. Mungkin Kak Putri bisa ceritakan sedikit ya apa yang Kak Putri alami selama bulan ini ya, semakin ya menyedihkan buat kita semua tentunya ya. Ya, silakan. bener yang dibilang sama Mas Yoel ya. Saya, Kak Putri dan juga adik-adik di rumah pasti mengalami dari virus ini. Kita jadi diam di rumah, tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Kak Putri juga sama, Kak Putri tetap bekerja. Kak Putri harus perjalanan dari Miguna sampai di Penghela. Tapi Kak Putri juga selalu jaga kesehatan. Kak Putri di jalan pakai masker, di tempat kerja pakai masker, tetap jaga jarak. Dengan jaga kesehatan juga, Kak Putri harus tetap rajin untuk minum vitamin, nggak boleh telat makan. Kemudian kalau Kak Putri di rumah ataupun di jalan, waktu Kak Putri dari rumah ke kantor, Kak Putri itu kalau di jalan itu kan jauh perjalanannya ya. Kak Putri itu selalu kalau di jalan itu memuji Tuhan dalam hati, kadang nggak dalam hati, kadang itu sambil nyetir itu juga sambil nyanyi sampai di Penghela, jadi nggak kerasa udah nyampe di gereja. Tapi juga seperti itu teman-teman yang Kak Putri bilang tadi, Kak Putri tetap jaga kesehatan, Kak Putri juga jaga jarak, social distancing, dan juga Kak Putri tetap stay worship. Itu yang terpenting dari kehidupan kita untuk selalu mencari wajah Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, ingat ya pesannya Kak Putri ya. Jadi adik-adik di rumah harus stay safe, jaga diri baik-baik.
Kalau perlu, kalau pagi hari kalian berolahraga sama papa mama kalian di depan rumah kalian masing-masing. Kemudian stay healthy ya. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Ini kan masih musim hujan, tidak boleh hujan-hujan ya. Itu bahaya ya. Nanti kalau kalian sakit, waduh kasihan papa mama. Kemudian tadi Kak Putri ngomong bahwa dia kalau di dalam perjalanan dia memuji nama Tuhan ya. Terus menjaga keintiman dengan Tuhan, stay worship. Kalian juga sama di rumah kalian masing-masing ya, tetap berdoa, tetap memuji nama Tuhan supaya kita tidak gampang bosan adik-adik ya. Yuk sama-sama ya, ingat baik-baik pesannya ya. Stay safe, stay healthy, and stay worship. Ya, oke ya. Terima kasih Kak Putri buat sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dadah. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah berjumpa dengan Kak Putri yang dimana setiap hari dia harus bekerja ya, dari Wiguna naik sepeda motor sampai di Pengela di gereja kita untuk bekerja. Nah, adik-adik ingat baik-baik bahwa kita ini adalah laskar Tuhan, kita adalah anak Tuhan. Maka dari itu kita nggak boleh sembarangan, kita harus menjaga diri kita dengan baik. Ayo sama-sama dengan Lose kita memujikan Saya Laskar Kristus. Ayo kita bangkit berdiri sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Apa? Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Silakan duduk adik-adik sekalian. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Siapkan diri kalian, siapkan hati kalian, pikiran kalian, dan telinga kalian untuk belajar firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama pujikan Yesus sayang padaku untuk mengantarkan kita di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, tapi ini miliknya.
kembali berjumpa dengan Losomina pagi hari ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, dan terlebih-lebih kita mau melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama Loso Yoel, dan kita sudah juga belajar bagaimana kita tetap di rumah menjaga kesehatan kita, dan juga kita mau tetap memuji Tuhan sekalipun kita ada di rumah. Nah, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh memelihara kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati ya Tuhan. Sehingga pada hari Minggu ini, pagi hari ini kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa berkarya di dalam hati pikiran kami, dan biarlah apa yang kami dengar saat ini Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya, dan terlebih kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami saat ini Tuhan, berkati firman-Mu saat ini, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Siapa yang sudah punya Alkitab, pasti kita semua punya Alkitab di rumah, bahkan di gadget kita juga punya Alkitab. Tapi alangkah lebih baiknya kita mau membaca Alkitab lewat dari buku Alkitab. Kenapa lo katakan lebih bagus kita baca Alkitab lewat dari buku? Kalau misalnya lo bertanya, apa yang sedang kamu pegang? Pasti otomatis bilang, ini gadget. Tapi kalau misalnya lo berkata, apa yang sedang kamu pegang? Ini buku Alkitab. Jadi ada bedanya, lebih bagus kita baca Alkitab lewat dari buku. Nah, sekalipun kita punya Alkitab di rumah, sekalipun kita punya kebenaran di rumah, tapi kalau kita tidak rajin membaca firman Tuhan, membacanya, maka kita sama seperti anak-anak yang belum belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Kenapa saya katakan kita lebih bagus membaca Alkitab di rumah? Kenapa? Karena Alkitab itu mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kita banyak hal teguran, banyak hal nasihat di dalam Alkitab. Terus kemudian di dalam Alkitab juga banyak hal penghiburan yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat dari Alkitab. Dan terlebih lagi lewat dari Alkitab, kalau kita rajin baca Alkitab, kita kuat. Ya, kita kuat, kita punya kekuatan atau punya power untuk melawan setiap pencobaan, setiap iblis yang ingin merebut kita dari tangan Tuhan. Jadi dengan kita rajin baca Alkitab, kita punya power, punya kekuatan untuk melawan kuasa iblis yang ingin merebut kita di tangan Tuhan. Sekarang kita mau baca Alkitab dari Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Tapi Lose di sini cuma membacakan ayatnya yang pertama sama ayatnya yang kedua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, ini pencobaan yang pertama yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya situasi saat ini. Ya. Kita tahu kondisi saat ini. Seperti Lausemina ingin sekali pulang kampung ya. Apalagi Lausemina sudah 2 bulan ya, kurang 2 bulan tidak mengajar di sekolah.
Saya ingin sekali untuk pulang kampung, tapi dengan kondisi yang seperti ini, itu sangat sulit untuk bisa pulang kampung. Kenapa? Karena bisa saja nanti kalau saya pulang, ya bisa saja saya membawa virus terhadap keluarga saya. Jadi lebih baik saya tetap ya stay di rumah, tetap jaga kesehatan supaya tidak tertular dengan orang lain dan juga tidak tertular dengan leusemia sendiri. Nah, itu merupakan ujian, itu merupakan percobaan di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa siap melewati itu semua. Tapi satu hal yang Lausus pesankan kepada adik-adik saat ini, jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kapan berakhir virus corona ini? Kapan berakhir ujian ini? Kapan berakhir pencobaan ini? Tapi satu hal yang kita minta sama Tuhan Yesus, Tuhan berikan saya kekuatan, ya, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan untuk sanggup melewati pencobaan ini, melewati ujian ini, supaya saya tetap menjaga diri saya di hadapan Tuhan. Itu merupakan ujian untuk leusemia, untuk pulang kampung, tapi tidak bisa. Nah, begitu pula dengan adik-adik, padahal banyak hal ujian juga yang harus adik-adik hadapi. Ingin ke sekolah, ingin bertemu dengan teman-teman di sekolah, pengen bertemu dengan guru-guru favorit kalian, ya, itu ujian karena kondisi saat ini tidak memungkinkan, ya. Terus atau misalnya kita ke mall, biasanya kan adik-adik suka ke mall, ajak papa mama, Pak, Ma, ayo kita ke mall yuk, jalan-jalan, udah bosan ini di rumah, saya di rumah terus. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, tidak boleh pergi ke mall. Kenapa? Karena nanti kita tertular dan juga bisa menularkan orang lain. Nah, terus kemudian di saat liburan yang seperti ini, udah mau masuk liburan ya, kita pengen piknik seperti Losoyoli, dia punya rencana ke depan, saya mau pengen piknik dengan liburan ini dengan keluarga besar saya. Tapi dengan kondisi seperti ini tidak boleh kita pergi piknik, kita tidak boleh pergi jalan-jalan, ya. Ada banyak hal ujian yang kita hadapi saat ini. Begitu pula dengan Tuhan Yesus menghadapi ujian pencobaan di padang gurun. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak berkata, Tuhan kapan berakhir pencobaan ini di padang gurun? Kenapa iblis mencobai saya? Tidak, Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Tapi di situ bagaimana Tuhan Yesus bisa bertahan, bagaimana Tuhan Yesus dapat melawan serangan iblis itu tersebut. Nah, di sini Losemina mau mengajak kita. Ada beberapa pencobaan. Yang pertama, iblis mencoba dia, ubahlah batu itu menjadi roti. Nah, apa jawaban Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus enggak langsung taat dengan perintah iblis. Enggak, dia enggak mau mengikuti perintah dari iblis. Tapi Tuhan Yesus punya jawaban yang sangat-sangat menyegarkan jiwa kita. Dia berkata begini, hei kamu iblis, bukan dari makanan orang hidup, tapi manusia hidup, kita hidup, adik-adik hidup lewat dari firman Tuhan, ya. Jadi makanya tadi Lose berkata kita harus tetap stay baca Alkitab, semangat baca Alkitab. Kenapa? Kita mau membaca Alkitab, kita bisa melawan serangan iblis yang ingin menjatuhkan kita. Nah, itu jawaban. Ketika banyak cobaan di sekitar kita, saya tidak mau mengikuti itu. Godaan-godaan itu saya tidak mau mengikuti. Saya harus tetap melawan dia dengan firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau belajar hal yang kedua, pencobaan yang kedua yang dialami Tuhan Yesus. Ya, di sini saya bacakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, nanti ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan menantang engkau supaya kakimu tidak terjatuh ke batu. Nah,
Kalau misalnya di sini Losemina mau membahasakan, "Hei Yesus, jika engkau anak Allah, coba deh jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti ada malaikat Tuhan yang menantang kakimu supaya tidak jatuh kakimu ke bawah ke tanah, ke batu." Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat menunjukkan sekali, yaitu, "Hei kamu iblis, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu." Nah, sesuatu hal jawaban yang sangat membuat hati kita itu damai. Sama dengan situasi polemik saat ini yang kita hadapi ya. Sudah 2 bulan dengan kondisi virus corona, sudah 2 bulan kita ada di rumah, kita nggak kemana-mana. Nah, ada satu himbauan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Kalau kita keluar harus pakai masker. Kalau kita kemana-mana harus pakai masker. Kita tidak boleh pergi keluar rumah kalau tidak pakai masker. Tapi banyak loh anak-anak Tuhan yang tidak pakai masker kalau keluar rumah. Mereka berkata, "Saya ini anak Tuhan. Saya ini anak Allah, pasti Tuhan melindungi saya. Pasti Tuhan menyelamatkan saya. Tanpa saya pakai masker, virus tidak akan menyentuh tubuh saya." Itu salah ya adik-adik ya. Tidak boleh kita seperti itu, sama aja kita mencobai Tuhan Allah kita. Ya, apapun itu himbauan, perintah, kita harus tetap turuti, pakai masker kalau keluar rumah. Ya, kita mau belajar bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini berbicara di mana iblis membawa Tuhan Yesus ke bukit yang paling tinggi. Ya, ke bukit yang paling tinggi ini Tuhan Yesus dia berada di gunung yang paling tinggi. Terus kemudian iblis berkata kepadanya, kamu lihat di sekitarmu, kamu lihat ke bawah, semua kerajaan dunia ini saya akan berikan ke tanganmu menjadi kuasamu. Ya, saya berikan ke tanganmu menjadi kuasamu, asalkan engkau menyembah kepada aku. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat luar biasa lagi. Dia berkata begini, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah ke Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah." Jadi di sini kita belajar tentang kuasa adik-adik. Ya, di mana iblis memberikan kuasa kerajaan dunia kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak tertarik di dalam bagian itu. Kenapa? Yang memberikan kuasa itu kepada dia adalah iblis, bukan Allah. Karena iblis itu tidak memiliki kuasa untuk menguasai Allah. Jadi yang punya kuasa itu tersendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, di sini kita belajar ada banyak hal di dunia ini dengan polemik ya. Kita berbicara tentang virus corona lagi. Kita tahu virus corona ini ada banyak di sekitar kita yang ingin sekali berkuasa, ya, yang ingin menimbun banyak kebutuhan-kebutuhan di rumah. Dia tidak memikirkan orang yang di sekitarnya dia. Dia tidak memikirkan orang lain sudah makan apa belum. Yang penting saya berkuasa ini, saya punya dan saya terpenuhi semua kebutuhan saya di rumah. Dia menimbun di rumah, dia ingin berkuasa, memiliki semuanya. Apalagi dengan keadaan PSBB saat ini ya, ada pembatas-pembatas untuk bisa keluar akan diperlakukan minggu depan. Nah, di sini kita mau belajar apakah kita anak-anak Tuhan sudah siap menerima PSBB ini tanpa menimbun semua kebutuhan yang di rumah. Kita harus memikirkan juga orang-orang di sekitar kita. Ya, kita harus melihat di sekitar kita apakah mereka sudah makan, apakah mereka punya kebutuhan beras di rumah atau bagaimana. Apalagi dengan memperlakukan batas-batas untuk bisa keluar PSBB ini, yaitu tidak boleh keluar rumah, kita tetap ada di dalam rumah. Nah, kita teringat bagaimana orang-orang
orang-orang yang sudah keluar dari pekerjaan dengan tidak ada penghasilan. Di sini Lawsomina mau cerita, ada di tetangga kosnya Lawsomina ya. Dia sudah 1 bulan nggak kerja, 1 bulan lebih. Dan dia cerita ke saya, dia tidak memiliki uang di tangannya. Dia nggak memiliki beras. Dan di situ saya melihat bagaimana saya memiliki hati yang peduli dengan tetangga saya ini. Ketika saya mendengarkan dia nggak punya beras di rumah, dia nggak punya telur di rumah, ya. Di situ saya tergerak hati karena Lawsomina masih punya ya rezeki yang diberikan Tuhan. Ya saya mau berbagi rezeki kepada tetangga saya. Saya memberikan dia beras. Ya walaupun tidak seberapa ya, tapi bisa menyambung kehidupannya dia. Terus kemudian bagaimana dia bisa menyambung hidupnya? Dia juga bekerja dengan ibu kos yang ada di rumah. Dia bekerja karena ibu kos saya itu dia jualan penyetak. Dia bantu itu supaya dia bisa makan. Kenapa kalau nggak bisa kerja seperti itu, dia nggak bisa melakukan seperti itu, dia mati kelaparan di rumah atau di kos sendiri. Nah, di sini Tuhan menasihati kita, mengajarkan kita bagaimana kita tidak memiliki kuasa ini menimbun sebanyak mungkin, tapi kita harus memikirkan orang-orang di sekitar kita. Tidak apa-apa kita harus membeli banyak, tapi kita harus membantu orang yang di sekitar kita, menolong orang yang di sekitar kita, ya. Tidak tertutup kemungkinan juga adik-adik. Adik-adik kita harus berdoa dengan orang-orang yang di sekitar kita yang tidak tercukupi kebutuhannya dia. Kita harus berdoa untuk mereka supaya tercukupi. Tuhan mengirimkan orang-orang yang menolong mereka untuk bisa mendapatkan kebutuhan di rumah. Karena banyak karyawan tidak memiliki pekerjaan. Ya, kita berdoa bagaimana Tuhan berkuasa, berkarya dan menolong orang di sekitar kita. Kita tidak bisa memberikan bantuan, tapi kita bisa memberikan bantuan dengan kita memohon dan berdoa dan minta pertolongan daripada Tuhan. Ya. Jadi kita sudah belajar firman Tuhan hari ini, ya. Kita akan berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ujian kita hari ini, ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur biarlah firman Tuhan sudah disampaikan menolong kami semua belajar di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini. Biarlah firman mengingatkan kami supaya kami terus dekat dengan Tuhan, supaya kami membaca firman-Mu. Kami juga diingatkan juga supaya kami tidak mencobai Engkau dengan membantah setiap pemerintah maupun setiap perintah yang harus kami kerjakan dan lakukan. Dan kami pun juga diajarkan ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi sulit ini kami tidak menguasai segala hal. Kami tidak punya nafsu yang tidak baik. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjaga diri kami, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Kami serahkan waktu kami selanjutnya, kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan memberikan persembahan kita, ya. Persembahan adik-adik bisa ditransfer di nomor di bawah ini ya. Sini nih. Ya, sini loh. Nah, ya. Ini ada nomor rekening gereja. Silakan adik-adik minta tolong papa mama untuk mentransfer persembahan kalian di bawah sini. Ya. Oke, yuk kita sama-sama mau nyanyikan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah gaikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati
Tuhan, kita bersama-sama sudah beribadah. Lawson akan menyampaikan 2 hal ya di dalam ibadah kita online saat ini. Yang pertama adalah mulai bulan Mei nanti kita akan menerima renungan harian itu berbentuk online. Ya, jadi caranya gimana? Adik-adik bisa update di Instagram Komisi Anak GKT Nazaret. Tiap hari Lawson akan berikan renungan online itu di story Instagram kita. Ya. Yang kedua, adik-adik juga bisa mendaftarkan ke Lawson kalian yang belum masuk grup kelas. Ya, kalian bisa tanya ke Lawson-Lawsonnya masing-masing. Ya. Kemudian adik-adik, yang kedua yang saya mau informasikan adalah kita akan mengadakan ibadah online kira-kira sampai akhir Mei, adik-adik. Jadi adik-adik boleh beribadah di rumah masing-masing hingga akhir Mei. Hal ini dilakukan dan diputuskan supaya kita mendukung pemerintah dengan segala upaya yang ada untuk menghambat penyebaran virus corona. Ya, adik-adik kata baik-baik ya, kita akan ibadah online hingga akhir Mei. Dengan upaya kita dukung pemerintah kita. Sembari itu kalian tetap harus berdoa di rumah kalian masing-masing. Oke? Itu pengumuman Lawson. Dan sampai jumpa adik-adik minggu depan. Silahkan adik-adik terus berdoa, terus membaca firman, dan terus mengerjakan tugas kalau diberikan oleh sekolah kalian. Oke ya? See you next time. Stay safe, stay healthy, and stay worship. God bless you.